pagi ini sangat penting untuk kita dengarkan semuanya. Dan saya akan langsung serahkan kepada Pak Jontor untuk memandu kita sebagai moderator. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Lenta. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Para pimpinan STT, pimpinan perguruan tinggi yang ikut tergabung dalam Persetia ini, dan juga para peserta Lokmas kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya kira Ibu Lenta sudah menunjuk ya siapa yang pimpin doa kita? Belum. Sudah tadi, Bapak. Maaf, Sudah. harusnya kita berdoa dulu sebelum Silakan ditunjuk dulu berdoa. Ini karena wifi jadi nggak fokus nih. Maaf, Bapak Frans Patan, Ketua STTBT, mohon berkenan berdoa untuk kita, Bapak. Pak Frans. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam kasih Kristus, kami datang menghadap Engkau, menyerahkan pertemuan pada hari ini, dari awal sampai selesainya. Semoga seluruh proses berjalan dengan baik, dan kami para peserta dalam acara ini mendapatkan manfaat optimal untuk pengembangan perguruan tinggi teologi di mana Tuhan menempatkan kami masing-masing. Dan terima kasih untuk para narasumber yang telah disediakan untuk memaparkan hal-hal penting terkait dengan topik MBKM dan implikasinya bagi perguruan tinggi yang akan dibicarakan dalam sesi ini. Ampuni kami dalam segala dosa dan atau kelemahan yang mungkin kami perbuat, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, seraya memohon kiranya hikmat Tuhan dianugerahkan kepada para narasumber, moderator, dan kami semua yang hadir dalam Zoom ini. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans atas pelayanannya melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba kita pada hari yang ketiga daripada Lokmas kita hari ini. Dan topik percakapan kita pada pagi ini seyogianya akan disampaikan oleh Pak Yusak selaku ketua dan selaku narasumber, tapi karena kesibukan beliau di kampus dalam rangka penjaringan rektor UKSW ya, jadi ada banyak tahapan-tahapan yang harus beliau ikuti. Oleh karena itu, yang menyampaikan atau yang memaparkan materi kita hari ini tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka akan dibawakan Ketua 2 Persetia, yaitu Ibu Asnat Nawinatar. Apakah Ibu sudah di sini? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Terima kasih, Bu. Sudah bergabung dengan kita. Bapak Ibu, saya kira semua kita sudah mengenal Ibu ini ya. Ibu ini cukup terkenal. Suaminya juga pendeta, bahkan ketua di salah satu STT, yaitu STT HKBP, Pak Ulman Sinaga, teman saya juga dari kampus yang sama. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membicarakan hari ini tentang topik kita yang ini? Ya tentu kita harus mengikuti undang-undang yang berlaku di pemerintahan kita, di mana pemerintah menyadari ada banyak kendala, ada banyak kekurangan mungkin yang harus dihadapi oleh para mahasiswa kita. Sebab perubahan yang terjadi di negeri ini dan di dunia ini begitu cepat, baik secara sosial, budaya, baik di lapangan kerja, bahkan teknologi. Seperti kita tahu belakangan ini, ya media sosial juga memainkan peranan di dalam perkuliahan kita, apalagi ketika kita dilanda oleh pandemi COVID-19.
2 tahun lamanya kita belajar secara online. Dalam hal ini tentu kompetensi mahasiswa perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan ini dan untuk menghadapi lapangan kerja yang akan dia tempuh, akan dia mulai di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kampus Merdeka ini merupakan bentuk atau wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang bersifat otonom ya, sehingga tercipta budaya yang inovatif, yang suka meneliti, yang suka mengabdi, yang tidak boleh lagi dikekang oleh hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kompetensinya. Jadi seorang mahasiswa itu harus bebas untuk menentukan pekerjaan apa ke depan yang harus dia lakukan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Jadi tujuannya tentu dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensi lulusan kita ya, lulusan perguruan tinggi kita, baik secara soft skill maupun hard skill-nya, supaya betul-betul relevan dengan kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan stakeholder daripada pengguna lulusan kita. Nah inilah yang akan disampaikan Ibu Asnat, dan bagaimana itu dilakukan di Indonesia. Ya, kalau kita membaca buku panduan yang sudah dibagikan di media sosial, itu mencakup pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi secara independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata, dan seterusnya. Yang mana yang bisa kita implikasikan di sekolah-sekolah kita, inilah yang akan disampaikan Ibu kita, Ibu Asnat. Dengan ini kami memberikan waktu kepada Ibu untuk menggunakan waktu itu kira-kira 40 menit tuh. Ya, Karena waktu kita sampai jam 11. Bisa ya? bisa Pak. Oke, silakan Bu. Ya, Dengan ini saya kita berikan. screen ya Pak ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara. Ini saya menggantikan Pak Yusak menyampaikan tentang implementasi MDKM pada pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Yusak di sini hampir sama dengan yang ada di buku panduan ya, yang mungkin kita semua sudah punya. Ya, tapi dijelaskan ulang di sini supaya kita bisa menyamakan persepsi kita nanti, atau menolong teman-teman yang mungkin belum membacanya di buku panduan. Ya, untuk pendahuluannya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Contoh, jadi memang ini perlu ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini karena mau menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu perubahan sosial, budaya, dunia kerja, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita misalnya jurusan teologi, tapi kita tidak hanya belajar tentang teologi, tapi kita juga perlu mengkaitkannya dengan aspek-aspek yang lain, karena juga tuntutan dunia kerja dan juga kebutuhan masyarakat yang tidak hanya satu aspek saja, tetapi saling berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Kemudian prinsipnya di sini adalah link and match, yaitu dengan bagaimana menghubungkannya dengan dunia industri, dunia kerja, dan juga dengan masa depan. Tuntutan masa lalu dengan masa depan tentunya berbeda, disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah, ini berlaku untuk pembelajaran di perguruan tinggi, di mana diharapkan terjadi otonom, ya, tetapi itu juga bersifat fleksibel, dan juga diharapkan ada kultur belajar yang inovatif, yang kreatif, ya, dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berkreasi dan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan kompetensi mereka. Walaupun nanti kita melihat bahwa walaupun ini namanya Merdeka Belajar, tapi juga tidak 100% bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Kita juga perlu memperhatikan mana-mana yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada aturan-aturannya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, ini disesuaikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, secara khusus pasal 18 yang mengatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan pertama dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Jadi yang pertama itu selesaikan dulu di prodi sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua baru kita mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi ini masih di program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya itu kita bisa ambil di pembelajaran di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi. Itu memungkinkan untuk kita, ya, untuk mahasiswanya maksudnya. Nah, konsep untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, yang pertama mahasiswa bisa memiliki kesempatan untuk dalam satu semester atau setara dengan 20 SKS, dia bisa ambil di luar program studinya, tetapi di PT yang sama. Nah, itu kalau perguruan tinggi kita memiliki beberapa program studi atau fakultas, ya, dan itu memungkinkan untuk mahasiswa kita bisa mengambil di program studi, tentunya yang sama gitu, nggak bisa S1 ngambil di S3 gitu, jadi harus yang sama stratanya. Nah, kemudian dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi misalnya Duta Wacana ambil di STF Jakarta atau di STT yang lain. Kemudian pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Artinya ya bisa magang ya di luar atau di lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Pembelajaran dalam kampus Merdeka MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas